Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas bersama topik tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sedang berkembang pesat. Namun, ternyata di balik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menyimpan sisi positif dan sisi negatif. Dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mendudukan Pancasila sebagai dasar negara, tentu kita harus menerima dan juga menyeleksi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan dasar-dasar Pancasila. Maka oleh sebab itu kita awali terlebih dahulu dari kedudukan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu. Nah, yang pertama, kedudukan Pancasila dalam pengembangan ilmu itu sebagai landasan etik. Nah, landasan etik atau landasan dalam berperilaku khususnya dalam pengembangan ilmu. Nah, jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu jangan sampai menyeleweng dari adanya nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma ilmu pengetahuan di sini maksudnya adalah sebagai pandangan, ya, pandangan umum tentang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang ada itu diasaskan dari adanya Pancasila. Yang berikutnya kedudukan Pancasila ini khususnya adalah dalam aktivitas ilmiah. Nah, di sini dinyatakan bahwa ideologi Pancasila itu mengakomodir seluruh aktivitas masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk aktivitas ilmiah. Maka perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah ini merupakan hal yang niscaya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan termasuk juga aktivitas ilmiah baik di kalangan perguruan tinggi maupun adanya riset-riset itu harus dilandaskan atas asas Pancasila. Ya. Yang berikutnya konsekuensi ilmu pengetahuan yang tidak berdasarkan Pancasila. Nah, di sini ada dampak ya ketika seseorang atau warga negara itu tidak berdasarkan Pancasila dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Apa saja konsekuensinya? Yang pertama adalah dapat mengakibatkan sekularisme. Nah, sekularisme ini adalah pembedaan antara ilmu umum dan ilmu agama. Ya, seperti atau pembedaan antara hal yang bersifat umum dan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Atau pemisahan antara ilmu dan agama. Nah, di sini menjadi hal yang sejatinya membahayakan ya. Karena apa? Karena sebenarnya ya antara ilmu dan agama itu saling berkaitan. Taruhlah contoh adalah agama Islam. Agama Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis itu tentu saja memuat beragam ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan baik kalangan muslim maupun non-muslim. Nah, di sini tentu saja menjadi indikasi bahwasanya antara ilmu dan agama itu tidak dapat dipisahkan. Sementara jika kita tidak berlandaskan pada Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila 1 sampai 5, tentu saja sekularisme sebagaimana yang terjadi pada masa Renaissance di Eropa itu juga akan terjadi di Indonesia. Jadi menganggap bahwasanya ilmu pengetahuan itu jauh lebih penting daripada agama atau sebaliknya agama lebih penting daripada ilmu. Nah, tidak ada integrasi dua hal tersebut. Ini sejatinya sangat berbahaya. Ya, sebagai contoh misalnya, orang hanya mengandalkan ilmu tanpa memiliki dasar agama.
ya. Tentu saja ilmu pengetahuan yang dimiliki atau yang dikembangkan itu akan merugikan banyak orang, ya, karena sejatinya agama itu kan mengajarkan hal-hal yang bersifat lurus, hal-hal yang baik, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pengembangan ilmu tanpa Pancasila seperti membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan tujuan yang jelas. Nah, ini sebagaimana teman-teman ketahui bahwasanya Pancasila itu sebagai ideologi atau cita-cita, ya, atau pandangan bangsa, maka ketika ilmu pengetahuan itu tanpa didasari atas satu hal yang mendasar, yakni di sini yang dimaksud adalah Pancasila, maka seolah-olah perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi khususnya di Indonesia ini seperti tanpa arah dan tujuan. Nah, padahal sejatinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus mendukung adanya Pancasila. Berikutnya, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, beberapa konsep atau perumusan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama adalah karena setiap iptek yang dikembangkan itu harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi konsep ini hampir sama dengan prinsip, ya. Ya, konsep dasar atau prinsip dasar Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal. Nah, jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu jangan sampai tidak melibatkan asas Pancasila di dalamnya. Sebagai contoh, misalnya tentang pengembangan transportasi, ya, sarana transportasi. Ini kombinasi antara pengetahuan dan teknologi. Di situ tentu saja ketika penyelenggara negara, ya, berusaha untuk mengembangkan aspek pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang transportasi, harus mengedepankan hal-hal, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya tentang keadilan, ya, prinsip keadilan, kemudian juga kesejahteraan sosial. Nah, ini menjadi hal yang krusial, ya, dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemudian nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif yang mampu mengendalikan agar ilmu pengetahuan tidak keluar dari cara berpikir. Nah, ini juga menjadi hal yang penting bahwasanya Pancasila sebagai rambu normatif, ya, yang bersifat mengikat, ya, sebagai pengendali, ya, supaya ilmu pengetahuan yang didapat itu berjalan on the track, ya, tidak menyimpang atau tidak keluar dari cara berpikir dan paradigma bangsa Indonesia. Yang berikutnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa. Nah, ini jadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa. Di sini tentu saja dalam penerapan ilmu pengetahuan atau dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan lupa untuk menyelaraskan antara ilmu pengetahuan tersebut, ya, dengan budaya lokal yang melingkupi. Jangan sampai terjadi kontra, ya, sehingga nanti akan mengakibatkan cultural lag atau dalam sosiologinya. Yang berikutnya, pandangan tokoh, ya, ada beberapa pandangan tokoh tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama menurut Profesor Notonegoro, yang kedua menurut Profesor Dr. Yakub, kemudian menurut Kunto Wijoyo, dan menurut Profesor Dr. Sastra Prateja. Nah, di sini inti dari beberapa pandangan tokoh terkait dengan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan itu adalah
Semua warga negara itu harus menjadikan Pancasila sebagai pegangan dan pedoman dalam menerapkan ya dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya adalah di Indonesia. Nah, jadi di sini intinya itu ya. Jadi semua kebijakan tentang ilmu pengetahuan, semua pengembangan ilmu pengetahuan itu harus didasarkan pada Pancasila. Nah, secara lebih spesifik, Dr. T. Yaakob itu menjelaskan pengembangan ilmu itu harus didasari atas 5 prinsip yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, yakni ada nilai monoteis, kemudian humanis, nasionalis dan solidaritas, demokrasi, serta keadilan. Yang berikutnya, tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan itu tentu saja tidak terlepas dari tantangan yang melingkupi. Apa saja? Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa sekarang ini sudah tidak berorientasi pada nilai-nilai budaya bangsa sendiri, melainkan sudah berorientasi pada masyarakat barat. Nah, ini menjadi sebuah hal yang ironi ya. Karena kalian bisa menyaksikan sendiri banyak sekali warga negara yang cenderung bangga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di barat dibandingkan dengan yang ada di Indonesia ini sendiri. Ya, kalian sudah bisa merasakan sendiri, bahkan dalam semua lini khususnya terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kiblatnya adalah barat. Ya, karena di Indonesia ini kan belum secara intens ya dalam memproduksi barang-barang maupun komoditas yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi secara masif. Nah, jadi banyak sekali impor-impor. Nah, itu sebagai wujud bahwasanya pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu masih berpusat pada barat. Yang berikutnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Nah, sehingga dapat disaksikan banyak program studi yang ada di perguruan tinggi itu lebih mengedepankan pada prodi-prodi yang dibutuhkan oleh dunia industri dibandingkan dengan kebutuhan bangsa itu sendiri. Nah, sejatinya program studi yang ada di perguruan tinggi itu kan tidak hanya untuk menjawab pasar ya, pangsa pasar, atau di sini lebih dispesifikkan adalah dunia industri, sebab di dalam suatu sistem negara itu kan ada juga lingkup pendidikan, ada juga lingkup agama, kemudian juga ada lingkup sosial. Nah, seharusnya program studi yang ada di perguruan tinggi itu harus lebih dikedepankan ya, khususnya kalau sekarang ini lebih banyak isu-isu sosial ya dan agama, maka sangat krusial ketika program studi di perguruan tinggi itu diarahkan pada hal sosial maupun agama, begitu ya. Jadi tidak hanya semata-mata karena memenuhi pangsa pasar. Yang berikutnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum melibatkan masyarakat secara luas, sehingga hanya menguntungkan sekelompok pengembang ilmu, atau kalau di sini disebutkan scientist oriented. Nah, ini memang menjadi sebuah fakta yang terjadi di masyarakat kita ya. Itu pengembang ilmu pengetahuan itu memang lebih didominasi oleh mereka kaum akademisi ya, karena mereka memiliki bekal ilmu pengetahuan yang mumpuni ya, karena
dilandasi oleh latar belakang pendidikan, ya, latar belakang pendidikan mereka, sehingga dianggap ketika masyarakat luas ini terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu menjadi tidak kompeten, begitu. Nah, ini masih menjadi suatu hal yang bisa menjadi PR besar lah ya untuk bangsa Indonesia, bagaimana dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu juga bisa melibatkan masyarakat secara luas. Yang berikutnya ini yang sangat tragis juga, ya, pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh warga negara sendiri ini kurang mendapat support maupun apresiasi dari penyelenggara negara. Nah, ini bisa kalian saksikan sendiri, banyak ilmuwan-ilmuwan, ya, banyak saintis asal Indonesia yang memiliki ide, kemudian memiliki pemikiran serta inovasi yang revolusioner, namun tidak dipergunakan di bangsanya sendiri. Ya, kemudian mereka kemana? Mereka diberdayakan, ya, justru diberdayakan oleh negara-negara yang ada di luar negeri. Begitu ya, sebagai contoh kecil adalah B.J. Habibie. Nah, itu ya, dengan inovasinya menciptakan pesawat terbang ternyata tidak mendapat dukungan. Nah, dukungan ini kenapa sih tidak mendapat dukungan dari penyelenggara negara? Alasan utamanya adalah karena tidak adanya sumber dana, ya, tidak mencukupinya sumber dana untuk memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Berikutnya, urgensi Pancasila. Nah, urgensi Pancasila sebagai dasar negara ini karena ancaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini banyak terlepas dari nilai spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Kemudian banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pengembangan iptek, ya, dengan dalih percepatan pembangunan daerah serta upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini bisa kalian amatilah dari fenomena sosial yang ada. Kemudian sebagai upaya mengontrol kemajuan ilmu pengetahuan yang berpengaruh pada cara pandang masyarakat. Yang berikutnya karena lunturnya nilai-nilai kearifan lokal, ya, yang tergantikan dengan gaya hidup global, seperti misalkan musyawarah mufakat, ya, yang dulunya berorientasi pada komunikasi untuk memecahkan masalah, namun sekarang lebih simpel, itu menggunakan sistem voting. Jadi tidak dari hati ke hati untuk menyampaikan pendapat, namun lebih kepada sistem voting, ya, untuk mengambil keputusan. Yang berikutnya, ideologi Pancasila menjadi pengarah prinsip dalam kehidupan ilmiah. Nah, jadi adanya ideologi Pancasila ini sebagai pengarah dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmiah, ya, dan akademik. Nah, ini menjadi poin penting dari urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebagai kesimpulan, bahwasanya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu menjadi hal yang krusial, ya, hal yang urgen khususnya pada masa sekarang ini, karena kita semua dapat menyaksikan banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebagai generasi muda tentu saja dalam mengembangkan, ya, kalian sebagai generasi muda sekaligus akademisi, maka harus dapat mengembangkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan pada Pancasila. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.